Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami kelompok 6 akan mencoba menjelaskan materi evaluasi pembelajaran matematika yang berjudul tes dan non-tes sebagai alat penilaian hasil dan proses belajar mengajar bagian kedua. Jadi kelompok kami adalah terusan dari materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Adapun kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Ernawati dengan NPM 2017 135 00160. Juga dibantu oleh rekan saya bernama Suryadi 2017 135 00185, juga Ibu Roshidah 2018 135 70017. Di dalam dunia pendidikan, kita mengetahui bahwa setiap jenis atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan selalu mengadakan evaluasi. Artinya, pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pendidik ataupun pihak terdidik. Demikian pula dalam satu kali proses pembelajaran, guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi pelajaran yang diajarkan sudah tepat atau belum. Semua pernyataan tersebut dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi dan penilaian. Apa itu non-tes? Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun kelompok. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Suryadi. Perkenalkan, nama saya Suryadi, NPM 2017 13500 185. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan materi dari Erna. Teknik non-tes 2 dibagi menjadi 4. Yang pertama skala, yang kedua observasi, yang ketiga studi kasus, yang keempat sosiometri. Skala adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, dan perhatian, dan lain-lain yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden, dan hasilnya dalam bentuk rentang nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Skala penilaian adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan, menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan tertentu. Skala penilaian memiliki kesamaan dengan checklist, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dengan checklist. Karena checklist digunakan untuk menandai apakah sebuah perilaku hadir atau tidak, sedangkan skala penilaian menghendaki penilaian dilakukan menurut pertimbangan kualitatif menyangkut tingkat kehadiran sebuah perilaku. Bentuk-bentuk skala penilaian. Bentuk-bentuk skala penilaian antara lain: 1. Kuantitatif, yang kedua deskriptif, yang ketiga grafik. Ketiga bentuk skala penilaian tersebut akan diuraikan satu persatu. Yang pertama, skala penilaian kuantitatif. Skala penilaian kuantitatif adalah suatu bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati
jabarkan dalam skala bentuk bilangan atau angka. Penilaian cukup memadai indikasi tingkah sebuah karakteristik yang hadir. Sejumlah nomor yang berurutan ditentukan untuk mendeskripsikan kategori-kategori. Keputusan penilaian diharapkan dalam menilai karakteristik-karakteristik tersebut. Suatu sistem penilaian dengan angka yang umumnya digunakan sebagai berikut. Tidak memuaskan, di bawah rata-rata, rata-rata, di atas rata-rata, luar biasa. Sistem penilaian dengan angka dapat digunakan untuk mengevaluasi perilaku-perilaku siswa di sekolah dasar seperti berikut. Pada tingkat mana siswa dapat menyelesaikan tugas mereka? 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, pada tingkat mana siswa kooperatif dalam aktivitas-aktivitas kelompok? 1, 2, 3, 4, dan 5. Skala angka menjadi sulit digunakan bila terdapat sedikit kesesuaian dalam penentuan nilai atau angka. Dalam keadaan demikian, maka interferensi bisa bervariasi. Yang kedua, skala penilaian deskriptif. Skala penilaian deskriptif adalah suatu bentuk pedoman observasi yang dideskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati, diajarkan dalam skala berbentuk kata-kata deskriptif. Yang ketiga, skala penilaian dengan grafis. Skala penilaian grafis berbentuk rangkaian. Satu set kategori dideskripsikan pada poin-poin tertentu sepanjang baris, namun penilaian dapat menandai keputusannya pada salah satu tempat pada baris tersebut. Sebagai tambahan, segala penilaian grafis menyediakan gambaran serangkaian visual yang membentuk penilaian meletakkan posisi jawaban secara benar. Keunggulan dan kelemahan skala penilaian. Keunggulan menggunakan skala penilaian. Skala penilaian umumnya dapat digunakan untuk penilaian sebuah karakteristik sosial. Karakteristik sosial anak ketika guru mencoba untuk menentukan kemampuan anak dalam berorientasi di dalam kelas. Skala indikator yang digunakan lebih baik daripada hanya sekadar jawaban ya atau tidak di kelas. Tidak seperti observasi yang lebih terbuka, skala penilaian memiliki indikator arahan yang mewakili perilaku dan tingkah kerjasama dalam bersosialisasi. Skala penilaian tergolong cepat dan mudah karena dalam skala sudah tersedia penjelasan perilaku siswa, sehingga akan lebih mudah melakukan penilaian. Skala penilaian dapat diaplikasikan secara langsung. Hal ini dikarenakan skala penilaian umumnya mudah dimengerti dan universal disebabkan karena indikator memberikan penjelasan yang berbentuk dalam menilai. Skala penilaian umumnya konsisten sehingga guru dapat dengan mudah mengembangkannya secara keseluruhan. Skala penilaian memberikan banyak kemudahan menilai. Hampir sama dengan checklist, tapi indikator dalam skala penilaian lebih terarah. Kelemahan skala penilaian. Skala penilaian dapat dikatakan subjektif, dikarenakan banyak kesalahan dalam melihat rata-rata dan kemampuan dalam setiap permasalahan. Guru biasanya menilai siswa berdasarkan interaksi sebelumnya atau berdasarkan emosi dibandingkan dengan objektivitas. Berpeluang mempresentasikan setiap guru terhadap siswa sebenarnya. Dalam skala penilaian tersebut, terdapat perbedaan mengenai indikator penjelasan juga merupakan kelemahan skala adalah perbedaan interferensi antara kadang-kadang dan jarang. Skala penilaian memberikan gambaran yang sedikit tentang perilaku seperti checklist yang mengidentifikasi keberadaan perilaku. Maka skala penilaian tidak memberikan informasi tambahan dalam menjelaskan susunan yang sebenarnya, tidak seperti observasi yang membahas lebih komprehensif informasi mengenai keseluruhan aspek, namun juga memberikan penjelasan mengenai sebab akibat. Skala sikap. Sikap adalah tendensi mental yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan atau pemahaman, perasaan dan tindakan atau tingkah laku ke arah positif maupun negatif terhadap suatu objek.
Definisi tersebut memuat 3 komponen sikap, yaitu kognisi, efeksi, dan konasi. Kognisi berkenaan dengan pengetahuan, pemahaman, maupun keyakinan tentang objek. Efeksi berkenaan dengan persamaan dalam menghadapi objek dan koneksi ketentuan dengan kecenderungan membuat atau bertingkah laku sehubungan dengan objek. Ada beberapa bentuk skala sikap, antara lain skala Likert, skala Thurston, skala Goodman. Yang pertama, skala Likert. Prinsip pokok skala Likert adalah menentukan lokasi kedudukan seorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap. Mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat positif. Penentuan lokasi itu dilakukan dengan mengkuantifikasi pernyataan seorang terhadap butir penyataan yang disediakan. Skala Likert menggunakan skala dengan 5 angka. Skala 1 berarti sangat negatif dan skala 5 berarti sangat positif. Skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh pilihan responden yang menunjukkan tingkatan. Contoh pemilihan respon. SS itu sangat setuju, S setuju, R ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Yang kedua, skala Thurston. Skala Thurston merupakan skala mirip descriptive graphic writing class karena merupakan suatu instrumen yang responnya dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinum baris. Pada deskripsi grafik rating, skala terdiri dari 5 tingkatan. Sedangkan pada skala Thurston, jumlah skala yang digunakan bersekitar antara 7 sampai dengan 11. Yang terakhir, skala Goodman. Skala ini berupa sederet pernyataan opini tentang suatu objek secara berurutan responden, di mana untuk menyatakan pendapatnya tentang pernyataan itu setuju atau tidak setuju. Bila ia setuju dengan pernyataan pada nomor urut tertentu, maka diasumsikan juga suatu dengan pernyataan sebelumnya dan tidak setuju dengan pernyataan sesudahnya. Contoh, saya mengizinkan adik saya bermain ke tetangga. Yang kedua, saya mengizinkan adik saya pergi ke mana ia mau. Yang ketiga, saya mengizinkan adik saya pergi kapan saja dan kemana saja. Yang keempat, adik saya bebas pergi kemana saja tanpa minta izin terlebih dahulu. Bila responden setuju dengan pernyataan nomor 3, misalnya, maka dianggap setuju dengan pernyataan nomor 1 dan 2, serta tidak setuju dengan pernyataan nomor 4. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya Roshida, NPM 2018-13570017. 2. Observasi. Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadi suatu kegiatan yang dapat dinikmati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil proses belajar, misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. 3. Studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif individu dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Kasus-kasus tersebut pilih salah satunya paling diperlukan dipelajari secara mendalam dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Mendalam artinya mengungkapkan suatu variabel yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek yang mempengaruhi dirinya. 4. Sosiometri. Salah satu cara untuk mengetahui siswa dalam menyukai dirinya, terutama hubungan sosial siswa dengan teman sekelasnya, adalah teknik sosiometri. Dengan demikian, sosiometri dapat diketahui posisi seorang siswa dalam hubungan sosial dengan siswa lain. Posisi siswa tersebut sangat diperlukan dalam menentukan pengelompokan siswa, organisasi kelas, pemberian tugas belajar secara kelompok, perlakuan guru terhadap siswa, motivasi belajar siswa, dan lain-lain.
Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.